Oke, baik. Jadi di sini saya ingin menjelaskan em, apa ya, website atau aplikasi layanan pengaduan untuk Kemenak Jombang. Nah, jadi di sini ini saya refresh ya biar nampak tampilan awalnya gimana. Nah, jadi saat pertama kali dibuka dia ada ya kayak animasi-animasi gitulah kan. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti kalau scroll ke bawah dia ada jenis layanan apa-apa aja yang ada di layanan ini gitu. Ada alur layanannya seperti apa. Lalu di sini ada untuk artikel juga ya atau postingan. Bisa nanti ini ada tombol daftarnya. Terus di sini juga ada beberapa ulasan ya. Ini nggak semua ulasan sih. Ada berapa ya? Seingat saya 8. 8 ulasan aja yang ditampilkan di halaman depan ini gitu. Jadi nggak semuanya. Oke sih udah itu aja. Nah untuk ulasan ini dia modelnya slider gini ya. Jadi ini kalau misalnya tampilan HP, nah dia bisa di slide-slide gini. Nah gitu. Oke. Di sini juga ada menu-menunya, bisa diklik-klik. Nah ini kalau mau lihat panduan, mau lihat alur, mau lihat layanan. Seperti itu. Ini ada tombol masuk sama daftar. Oke. Jadi di sini saya mau mempraktekkan dulu. Pertama-tama di sini saya mau mempraktekkan sebagai pengguna. Nah, jadi kalau sebagai pengguna kan awal-awal nih masuk ke halaman ini kan. Nah, pasti kan sebagai pengguna yang dicarinya luan tuh ya jelas layanannya gitu kan. Karena tujuan utama dari aplikasi ini tuh ya ada di bagian layanannya ini gitu. Nah, contohnya di sini saya mau buat pengajuan untuk layanan umum gitu. Nah, di sini kalau saya klik layanan umum, ada apa-apa aja layanannya di layanan umum ini. Nah, contoh misal saya mau buat layanan atau minta surat pernyataan tidak pernah dikenakan inilah gitu. Nah, jadi ini saya klik. Ini skenario-nya kita sebagai apa ya? Sebagai pengguna gitu. Nah, di sini nanti akan tampil deskripsinya, rincian dari layanan ini. Mulai dari dokumen persyaratan, waktu, biaya, dan produknya, jenis produknya itu apa gitu. Di sini ada juga ditampilkan prosedur layanannya itu gimana gitu. Nah, jadi di sini saya coba ajukan layanan sebagai pengguna. Nah, tapi di sini pengguna itu diwajibkan login dulu sebelum bisa menggunakan layanannya. Nah, untuk pengguna lama, ya dia bisa langsung login aja kan, tinggal masukin username dan password. Untuk pengguna baru, ya dia harus daftar dulu, ngeklik dari sini, belum punya akun. Nah, di sini saya buat namanya misal Iksan. Ini kita coba daftar ya, kita coba daftar. Passwordnya, nih passwordnya nanti kita buat ini, Iksan123. Nah, sekarang kita coba daftar. Oke, pendaftaran berhasil. Sekarang kita login nih. Kalau udah siap daftar kan berarti saya login ya sebagai pengguna. Masuk Iksan 123. Nah, ini perhatikan ya. Ini kalau saat saya klik login. Nah, di sini dia langsung masuk ke layanan yang tadinya ingin saya ajukan gitu. Jadi otomatis masuk ke sini. Jadi nggak ngulang dari dashboard lagi misalnya gitu nggak gitu. Nah, jadi untuk mempermudah aja ya, untuk mempermudah, mempercepat sebagai pengguna, ya kalau tadi dia minta layanan yang ini, surat pernyataan, ya udah langsung masuk ke sini dia setelah login atau setelah selesai daftar gitu. Nah, di sini saya klik nih ajukan layanan. Saya isilah nih kan, misal apa, sembarang aja lah. Saya isi tanggal surat. Nah, dokumen pendukung ini saya upload.
Di sini ada keterangannya ya. Jadi ukuran maksimal berapa, ekstensinya apa, itu ada keterangannya. Jadi sebagai pengguna ya harusnya ngikutin panduan yang di sini gitu. Udah tau lah gitu. Jangan filenya berarti jangan lebih dari 1 MB. Dan juga jenis filenya itu ya ini JPG, JPEG, PNG, PDF dan DOCX gitu. Nah, di sini udah selesai semua saya kirim. Oke. Nah, sekarang saya coba masuk ke akun validator. Nah, jadi tadi setiap pengajuan yang diajukan oleh pengguna itu masuk ke akun validator. Nah, validator ini setiap layanan bisa beda-beda. Jadi, nanti kita lihat nih di akun validator. Nah, jadi tiap validator itu bisa megang apa ya? Bisa megang layanan beda-beda dan tiap validator itu bisa megang lebih dari satu layanan. Contoh nih, misal si validator Nabila ini, kalau kita lihat di sini di layanan, nah dia megang empat empat layanan di sini dengan 4 kode ruang seperti itu. Nah, ini kalau mau lihat detailnya. Nah, ini nanti bisa ditentukan dari akun admin ya. Jadi bisa ditentukan dari akun admin. Nah, ini sebelum sebelum kita tanggapin ya, sebelum kita setujui atau terima, ini kita coba untuk em, lihat-lihat dulu lah keliling-keliling. Nah, di sini di menu permohonan akan menampilkan semua permohonan yang sudah diproses oleh si validator ini gitu. Jadi di sini sudah selesai semua, bisa lihat detailnya. Nah, di sini juga bisa untuk ulasan ya. Jadi kalau misalnya si pengguna udah ngisi ulasan, nah di sini muncul tombolnya tuh belum dibalas gitu. Nah, di sini bisa kita balas. Misalnya, oke, terima kasih gitu. Kirim balasan. Oke, nah balasan sudah terkirim. Nah, selanjutnya di sini akun ya untuk ngubah-ngubah ini aja ya untuk akunnya. Oke, udah sih kalau untuk validator segini aja menu-menunya jadi simple cuma 4 ini aja. Layanan ini untuk ngelihat layanan apa aja yang dia pegang, permohonan ini permohonan apa aja yang sudah dia proses. Akun ini ya untuk apa? Untuk pengaturan akunnya gitu. Nah, ini kita langsung masuk ke sini. Ini ini datanya di sini nih real time ya. Jadi setiap ada permohonan baru, si validator nggak perlu nge-refresh halaman lagi, itu nggak perlu. Dan juga ada suaranya. Nah, jadi setiap ada masuk notif itu ada suaranya. Dan juga di sini suaranya itu masuk nggak cuman pada saat validator ada di halaman dashboard ini aja, nggak. Jadi kalau misalnya si validator pun sedang berada di halaman ini, kalau misalnya ada masuk pengajuan, ya tetap notifnya itu suaranya tetap muncul dan juga di sini nanti angkanya dia bertambah seperti itu. Oke, di sini saya coba kita langsung apa ya? Nah, sini kita lihat detail permohonannya. Kita bisa lihat apa layanannya apa, pemohonnya siapa. Ini agak tipu ya, harusnya pemohon aja. Udahlah tuh. Kita bisa lihat dokumennya. Nih kita lihat udah sesuai nggak, udah tepat nggak gitu ya. Kita lihat udah sesuai nggak, udah tepat nggak. Kita lihat udah sesuai nggak, udah tepat nggak gitu. Nah, kalau misalnya belum tepat, bisa kita tolak. Nah, bisa kita tolak. Misal apa nih? Suratnya salah gitu misalnya. Itu bisa kita tolak. Nanti kalau misalnya ditolak, si pengguna harus ngajuin ulang gitu. Dan juga sebelum jauh ya, sebelum jauh tadi saya mau nunjukin kalau misalnya saat pengguna mengajukan layanan, membuat pengajuan, itu nanti masuk notifikasinya ke WA pengguna. Mana? Nah, di sini. Nah, ini ya. em, Notifikasi pengajuan. Nah, ini masuk notifikasinya. Jadi
setiap ada pengajuan, entah itu baru buat pengajuan, ditolak atau disetujuin, nah seperti ini, contoh ada di atas, itu akan masuk notifikasinya ke WA pengguna, seperti itu. Nah, kalau ditolak tinggal klik ini, udah, habis itu udah selesai. Cuman ini untuk mempersingkat waktu aja ya, biar nggak panjang kali videonya. Di sini saya terima aja lah, langsung ya. Jadi nggak bolak-balik nanti balik lagi ke akun pengguna gitu. Karena kalau misalnya ini ditolak, ya udah ini nanti permohonannya hilang kan, pengajuannya hilang. Ya kalau misalnya pengguna udah buat laporan baru, ya nanti muncul lagi gitu sih. Jadi nggak ada tambahan-tambahan gimana-gimananya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat buat surat. Di sini nomor suratnya otomatis nih terisi. Jadi ini ada nomor. Nomor ini kemarin saya buat sesuai apa ya rumus yang diminta. Jadi 05 ini berarti ini pengajuan nomor 5 di kode ruang ini di tahun ini gitu. Nah, gitu. Itu rumusnya ya. Jadi nomor pendaftaran ini dia beda-beda tiap tahun tiap kode ruang dan tahun gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada pendaftar baru, misal kode ruangnya itu SM misalnya. Nah, itu dia nggak akan 06 ya, tapi lihat di SM itu udah ada pendaftar nggak. Kalau misalnya belum, ya dia jadi 01. Kalau misalnya udah, ya dia jadi 02 atau ngelanjut lah gitu intinya. Nah, untuk yang kakak ini template ya. Ini bisa diatur nanti dari akun admin. Ini template nomor suratnya bisa diatur dari akun admin. Ya saya sih kemarin nengok contoh dari yang sebelumnya aja sih. Nah, ini bisa diedit. Kalau misalnya ada yang salah, ada yang kurang tepat, ini bisa diedit. Tapi kalau misalnya udah tepat, ya udah nggak usah diedit-edit gitu kan. Nah, sifat ini em, ya secara default sifatnya biasa, cuman bisa diedit. Misal penting atau apa gitu. Lampiran juga ini secara default cuman strip gini aja. Halnya secara default udah langsung ngisi sesuai dengan hal yang diisi sama pengguna. Tanggal surat juga udah otomatis terisi sesuai dengan yang diminta sama pengguna gitu. Nah, sekarang nih kita nulis isi suratnya nih. Di sini bisa banyak ya, bisa banyak apa nih? Ada contoh-contoh yang bisa diikutin lah. Cuman ya udah nih saya ngetik aja lah biasa. Contoh misal ya simple aja sih. Ini adalah surat gitu. Atau ntar lu gimana ya? Sebentar. Em, biar agak panjang aja sih. Saya malas mikir kan. Cuman biar panjang aja. Nah, ini kalau misalnya suratnya itu apa ya? Suratnya itu dia mau agak masuk ke dalam kayak spasi. Nah gini, mau dimasuk kayak gini, nggak usah di spasi. Biarin aja kayak gini. Nanti dia otomatis kalau setiap paragraf baru, dia otomatis ada apa indennya ya masuk ada masuk ke dalam gitulah dia sedikit. Jadi nggak usah di spasi nggak usah. Nah, kalau misalnya mau ngatur-ngatur kayak jenis font ya dari sini bisa gitu, terserah. Nah, saya mau buat suratnya gini aja deh. Nah, gini aja. Nah, sekarang kita buat surat. Nanti masuk dulu nih, apakah udah benar atau belum gitu. Kalau misalnya udah, oke, kita buat suratnya. Nah, surat telah dibuat. Nanti notifikasinya masuk juga tuh ke akun pengguna ya. Nah, sekarang di sini di permohonan udah nambah satu lagi di sini. Kita bisa lihat detail. Kalau misalnya kita mau lihat juga contoh surat yang tadinya udah kita buat, kayak mana templatenya nih kalau kita lihat. Ini kita download ya, kita download. Nah, nah lihat ini dia otomatis ke dalam ya, udah otomatis indent kayak gini dia. Nah, templatenya seperti ini. Nah, ini nanti untuk kop surat, untuk tanda tangan, untuk nama kepala, stempel, itu
bisa diatur dari akun admin. Nah, kalau QR code ini dia generate otomatis ya. Ini untuk kode lacak aja. Jadi nanti kalau di-scan, nanti kita tes nggak bisa ya kalau dari laptop. Ya intinya ini kalau di-scan nanti dia otomatis ngarah ke halaman validasi surat lah. Gitulah intinya. Oke, udah selesai. Gitu aja untuk di akun validator. Ini kalau misalnya kita lihat WA. Nah, ini masuk ya tadi notifikasinya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang nih saya logout, udah selesai di akun validator. Saya logout, pindah ke tab yang ini aja tadi. Nah, di sini kan tadi akun pengguna ya. Nah, akun pengguna dia nggak real time. Jadi kalau mau ganti-ganti apa, dia harus refresh dulu. Nah, di sini permohonan si pengguna. Nah, di sini di permohonan dia klik detail. Nah, dia bisa download juga suratnya apa gitu. Bisa download suratnya lah gitu. Dan juga dia di sini bisa kasih ulasan. Misal em, layanannya cepat gitu. Oke. Nah, oke udah untuk di akun pengguna juga cuman segini aja. Sekarang kita masuk ke akun admin. Nah, di akun admin di sini agak banyak menunya ya. Jadi untuk di dashboardnya dia menampilkan data-data di sini. Ada data pengajuan selesai ini selesai pending ditolaknya maksudnya pengajuan yang udah selesai, pengajuan yang sedang pending dan pengajuan yang ditolak gitu. Nah, kebetulan nih lima-limanya selesai gitu ya. Nah, juga jumlah penggunanya ada berapa, terus pegawai yang terdaftar di layanan ini berapa, layanannya ada berapa, ruangannya nih ada berapa gitu, atau kode ruangnya lah gitu ya. Nah, di sini bisa difilter juga. Filter ini untuk bagian yang atas saja, untuk bagian pengajuannya. Contoh misal kalau saya klik hari ini. Nah, dia hanya menampilkan pengajuan yang hari ini aja gitu, jadi bisa difilter lah. Nah, ini layanan ada jenis layanan, layanan umum, pendidikan, keagamaan. Bisa ditambah-tambah juga ya namanya apa, ikonnya apa. Nah, di sini bisa kita langsung masuk nih. Misal nih kita mau lihat sub layanan di jenis layanan umum. Ini kita langsung klik aja. Nah, nanti masuk nih ke sub layanan dengan layanan keagamaan. Nah, kalau mau lihat layanannya langsung klik lagi di sini gitu. Nah, nanti muncul layanan dengan sub layanan kepegawaian dan oratala gitulah. Jadi apa ya? Tingkatannya tuh gini, jenis layanan, sub layanan sama layanan gitu. Kalau kita klik sub layanan ini nampilin semua ya tadi. Kalau kita klik layanan ya juga nampilin semua gitu. Tapi kalau kita ngelihatnya tadi eh kalau kita ngelihatnya tadi sini, dari sini, dari sini ya dia tampilnya itu per kategorinya gitu. Ada filternya dia. Nah, ada juga di sini kalau diperhatikan ada yang ada tombol hapusnya, ada yang nggak ada. Jadi untuk layanan atau jenis layanan yang dia itu udah ada pemohonnya, udah ada pengajuannya, udah ada datanya lah gitu, itu nggak bisa dihapus. Nah, terus gimana kalau misalnya ke depannya layanan itu ditutup gitu, nggak ada lagi gitu, nggak buka lagi, nggak mau ditampilin. Bisa diubah statusnya jadi tidak aktif. Nah, jadi kalau misalnya, sebentar. Jadi, kalau misalnya layanannya kita ubah tidak aktif, maka nanti nggak tampil dia. Sama nih, semua bisa juga. Kalau kita nonaktifkan jenis layanan kan nanti semuanya nih jadi nggak tampil kan di jenis layanan itu mulai dari sub layanannya sama layanan-layanannya. Tapi kalau misalnya kita yang mau dinonaktifkan cuman layanan-layanan tertentu aja ya langsung dari sini kan layanan terus edit. Nah, statusnya aktif atau tidak gitu. Oke. Nah, ini sama juga jenis layanan, sub layanan bisa ditambah kayak gini. Namanya apa gitu. Nah, paling agak beda di sini nih di layanan kalau tambah agak banyak.
Nah, nih ada sub layanannya yang mana, terus kode ruang apa, nama layanannya apa, waktunya berapa lama, biayanya berapa, jenis produk layanannya apa, prosedurnya apa. Prosedur tuh ini nih, prosedur. Ntar ya, apa tadi, Fajal dan ini layanan. Prosedurnya itu contoh nih layanan umum. Nah, nih prosedur tuh ini. Kalau misalnya ini nggak diisi, secara default dia menampilkan ini. Kalau nggak diisi. Tapi kalau diisi, ini contoh saya isi aja ya, biar agak beda nanti. Ya, tahu kayaknya udah ada nih, yang contoh yang dia diisi. Sebentar ya. Ini ya kalau nggak salah. Nah, ini. Nah, prosedur layanannya. Dia ya kalau diisi dia prosedur layanannya kayak gini gitu. Tapi kalau nggak diisi, jadi ini nggak harus diisi ya pada saat kita nambah layanan, prosedur ini nggak harus diisi. Jadi kalau misalnya prosedurnya itu sama dengan yang lain, sesuai dengan yang lain, ya ini nggak perlu diisi. Tapi kalau misalnya agak beda, ya diisi lah gitu. Prosedurnya gimana? Nah, untuk dokumen itu eh, kita lihat tadi di sini. Nah, dokumen tuh yang kayak gini ya. Nah, di sini ada keterangan harus menggunakan format list. Jadi ini harus pakai ini. Contoh misal scan KTP, scan apa ya, scan KK, scan surat tanah misalnya. Nah, ya kayak gini lah dia gitu. Nah, template dokumen ini template yang nanti akan untuk di-download sama si pengguna. Nah, ini kan contoh kalau di sini nih kan surat pernyataan keaslian dokumen ini kan dia bisa di-download nanti sama pengguna sebagai template kan. Nanti dia isi terus diupload lagi. Nah, ngisinya di sini template dokumen. Di sini udah ada 3 nih tersedia. Ada panduan, alurainan, sama surat pernyataan keaslian dokumen. Nah, ini nambahnya dari mana? Dari sini, dari dokumen. Nah, di sini bisa kita tambah. Misal kita ada template apa lagi? Misal template apa ya? Surat pernyataan kurang mampu gitu misalnya. Intinya filenya apa? Upload filenya gitu. Intinya ini untuk apa ya? Nentuin ngupload file master template-template yang akan nanti di-download sama si pengguna lah gitu. Yang nanti akan diisi gitulah. Nah, itu tadi di layanan ya, di layanan. Nah, di sini. Oke, ini nggak saya lanjut lah biar cepat aja. Ya, intinya sama kayak yang saya jelasin lah. Nah, kalau misalnya mau nggak aktif lagi ya tinggal dinonaktifkan gitu kan, buat tidak aktif. Dan juga nih pastikan formatnya list ya, harus list. Kalau nggak list nanti nggak jadi form dia. Nah, di sini si admin bisa ngelihat daftar permohonan. Cuman di sini admin dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bisa lihat-lihat aja. Dia nggak bisa nambah, nggak bisa nggak bisa menyetujui, nggak bisa nolak gitu. Dia cuma bisa lihat-lihat aja kalau admin. Ya, ini ada fitur filternya. Pengguna di sini ada publik. Publik itu maksudnya ya pengguna umum ya, masyarakat. Ini kita bisa lihat. Kalau kalau untuk pengguna publik, si admin nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma lihat-lihat aja. Nah, dia cuma lihat-lihat aja. Tapi kalau misalnya pegawai, nah dia bisa nambah. Jadi misalnya namanya siapa gitu kan. Role-nya apa? Validator gitu misalnya. Role-nya ada dua, cuma dua role-nya, admin sama validator. Nah, ini untuk manajemen pegawainya lah gitu. Nah, sini ada pengaturan website. Pengaturan website itu untuk yang tampilan-tampilan di depan-depan ini. Jadi di sini nama, nama tuh ini nama, nih nama nih yang di atas-atas nih, nih. Nah ini namanya. Tagline tuh nih yang bawah tagline. Deskripsi itu nih deskripsi. Nah alamat, email, segala macam lah. Intinya nih untuk yang di halaman-halaman ini nih lah yang ditampilan di sini gitu. Nah, kalau misalnya nggak pakai WA, nggak pakai IG, nggak pakai Facebook, nggak pakai YouTube gitu misalnya. Ini kosongin aja. Contoh nih, misal YouTube saya kosongin karena nggak punya YouTube-nya gitu, nggak ada channel YouTube. Nah, ini kalau saya refresh, YouTube nggak ada, hilang sih. Jadi kalau nggak ada, dia nggak ditampilin. Oke, selanjutnya di sini pengaturan sistem.
Nah, pengaturan sistem untuk dua ini nih sebaiknya nanti kan disettingin ya. Sebaiknya jangan dirubah-rubah kalau misalnya nggak ngerti. Ya nanti biar disettingin aja. Nah, fokus ke yang ini aja. Nih, nomor surat tadi yang saya bilang yang bisa dirubah-rubah lah template-nya gitu kan. Kepala kantor namanya bisa dirubah-rubah. Ini kop surat, em, tanda tangan kepala kantor dan stempel. Pastikan apa ya? Pastikan dia template-nya ini transparan ya. Jadi nanti di surat pas dicetak sama si pengguna ya bagus hasilnya gitu. Jangan pula nanti gambar stempel atau gambar kepala tanda tangannya ini jelek gitu. Nanti di suratnya ya hasilnya jelek juga gitu. Terus juga kop surat ini ya gambar biasa kayak gini aja. Jadi ya kop surat lama juga bisa kan yang udah ada di surat terus di screenshot terus di crop kayak gini udah gitu aja terus diupload. Nah, untuk ukuran bebas sih karena nanti di surat dia otomatis menyesuaikan dengan ukuran surat. Nah, di sini pengaturan akun ya biasalah untuk ngubah-ngubah kayak gini aja, nggak usah dijelasin. Kode ruang. Nah, ini tadi kode ruang. Kode ruang. Nah, sebentar. Di sini kan tadi pas layanan, di sini kan tiap layanan tuh ada kode ruangnya ya. Nah, ada kode ruangnya. Di sini layanan surat pernyataan itu kode ruangnya HM. Di sini kode ruang, kalau misalnya di sini penggunanya saya hilangkan, nah kayak gini. Ini coba kita lihat ya. Kita refresh. Tuh, nggak ada tuh layanannya. Jadi kode ruangan ini harus ada pegawai yang bertanggung jawabnya. Baru layanan-layanannya itu ditampilkan gitu. Jadi kalau nggak ada penanggung jawabnya kan nanti ajuan pengguna mau masuk kemana gitu kan. Nggak ada. Jadi ya pastikan setiap layanan itu ruangannya udah ditentukan gitu. Siapa-siapa aja penanggung jawabnya gitu. Jadi ada setiap kode-kode ruang nanti dipegang sama masing-masing validator seperti itu. Jadi itulah. Jadi pastikan di layanan ditambah kan kode ruangnya. Kalau nggak salah di di layanan ini pas nambah wajib sih apanya apa namanya kode ruang itu wajib diisi, nggak boleh di skip. Cuman kalau misalnya di sini di kode ruangnya ternyata pegawainya belum ditentukan, ya tetap nggak muncul nanti layanannya. Dan juga kalau misalnya, nih misal kita tentukan pegawainya Nabila. Tapi kalau misalnya di sini si Nabila kita hapus, nah otomatis di sini juga hilang. Nah, jadi pastikan sebelum ngapus pegawai udah ada dulu penggantinya gitu. Jadi setelah hapus langsung nih kode-kode ruang yang tadi sebelumnya dia pegang kita masukin pegawai-pegawai baru gitu. Nah, ini untuk dokumen tadi udah saya jelasin ya, nggak usah jelasin lagi. Terus ini nih, ini kenapa ada bisa dihapus nih, kenapa enggak gitu. Yang dua ini sih apa ya, kayak dokumen masternya lah yang memang nggak boleh dihapus-hapus gitu. Karena kan ini ada di sini ya, ada di panduan ini sama ada di sini gitu untuk di tampilan. Jadi nggak boleh dihapus-hapus dia gitu. Jadi yang boleh dihapus yang setelahnya ditambah. Cuman dua ini aja sih yang nggak boleh dihapus. Nah, di sini ada artikel untuk kelola artikel ya nggak usah dijelasin lagi sih kayaknya ya. Intinya untuk buat artikel gitu kan. Jadi kalau misalnya saya tambah artikel, nah di sini tinggal tulis artikelnya apa. Judul, keyword, konten, gambar, sama galeri. Galeri itu nih kalau biar bisa ini nih. Nah, gambar-gambarnya ini bisa dipindah-pindahin gitu. Kalau gambar itu ya thumbnailnya, thumbnail yang di sini ya ini gambar. Nah, terus kalau misalnya pas masuk, nah ini galeri. Nah, terus juga ini untuk galeri dia multiple upload ya. Maksudnya tuh jadi bisa ngupload sekali banyak gambar gitu. Nah, bisa sekali banyak. Tapi em, seingat saya nih maksimal ukuran per gambarnya itu 1 MB. Jadi pastikan gambar yang diupload itu di bawah 1 MB. Oke, udah sih gitu aja yang bisa saya jelaskan. Kayaknya udah cukup ya, udah cukup menjelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.